Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Jadi kalau bahasa mansyura di sini, tak ada lagi yang harus merasa dipermalukan karena memang ini akibat dari perbuatan. Ini sebenarnya kitab rahasia, tapi sudah tak rahasia lagi. Maka dia tidak lagi dalam bentuk yang tertutup, sehingga kita bisa baca. Maka bahasanya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu sendiri. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Para ummahat, ibu-ibu yang mulia, pada alhamdulillah kesempatan siang ini sebenarnya ini takdir Allah. Kalau saya bilang nggak ada rencana ini saya mau memberi tausiah kemari. Saya datang kemari sebenarnya tadi dalam rangka mau briefing acara malam ini. Jadi karena tugas saya sebenarnya mulai sholat isya sampai subuh. Tapi karena kondisi kesehatan tadi saya memaksa diri datang untuk minta izin sebenarnya agar lepas tausiah malam saya tidak di sini lagi, saya pulang untuk istirahat gitu. Tapi rupanya ibu-ibu sudah pada menunggu gitu dan berharap ada tausiah. Alhamdulillah, insyaallah saya akan memberikan apa yang bisa saya sampaikan karena kesehatan saya sebenarnya menurun sejak saya kemarin melaksanakan ibadah umroh. Dan di Makkah itu situasi masuk Makkah hujan. Kemudian beberapa kali dalam melaksanakan ibadah tawaf misalnya juga terkena hujan. Keluar Makkah juga dalam kondisi hujan. Jadi walaupun hujannya tidaklah dibayangkan sepanjang hari mendung, cuma memang ada yang satu hari yang sepanjang hari mendung dengan petir dan sebagainya. Jadi saya banyak meriang dan sampai sekarang masih tersisa. Pada hari ini dan insya Allah tadi saya sudah bicara dengan Pak Yos, saya berharap nanti ibu-ibu juga bisa evaluasi ini kegiatan. Karena sejak beberapa waktu terakhir saya, kalau bahasa saya, mewakafkan kembali diri saya kepada Allah. Dan saya sering terharu sekarang. Artinya begini, saya sedang belajar untuk mencoba menguji keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya, dalam dakwah ini sebagai ustadz kan biasa kita ceramah dapat amplop. Jadi sekarang kalau terima amplop, itu perasaan saya sudah berbeda itu. Saya seperti dapat langsung Allah kasih ini hadiah untukmu gitu. Terus setiap yang saya terima, perasaan saya itu ya Tuhan, rasanya luar biasa karunia yang kau kasih sama aku, yang kau tahu betul aku ini bukan baik-baik amat. Kita ini kan punya rahasia-rahasia kita sendirinya ini. Banyak maksiat yang mungkin masih bisa kita lakukan dan masih sering kita lakukan dan kita masih suka melakukannya. Banyak dosa yang kita selalu lakukan yang kita masih suka melakukannya. Tapi Allah masih kasih kesempatan sama kita untuk sering-sering berada di raudhahnya. Ini kan raudhah, ini kan taman surga. Kalau saya malah dikasih Allah kesempatan untuk memberikan ta'lim ilmu, itu tanda ya Allah luar biasa karunia yang kau kasih itu. Saya hanya sedikit bicara pengalaman dan kemudian 2 ayat dari surat Al-Isra ini nanti. Ada satu yang saya dapatkan dari pelajaran umroh terakhir ini. Karena memang tadi ada jemaah yang saya bilang, oh ya Allah, saya udah sekian kali umroh, tadi beliau datang itu. Tapi saya merindukan kalian itu kok berbeda gitu. Jadi pulang, rindu ketemu lagi sama jamaah itu. Karena memang
Kami di sana melaksanakan majelis taklim juga. Ya, bermuhasabah setiap saat gitu. Satu pelajaran yang saya dapat, dan itu menjadi nilai hidup seharusnya sama kita ibu-ibu yang mulia. Seberapa dekat kita dengan Ka'bah itu bukan posisi kita di hadapan Allah. Nanti kalau ada orang pulang umroh, pulang haji bilang bahwa dia bisa sholat persis di depan Ka'bah, itu bukan makom dia. Saya ulang sekali lagi, itu bukan makomnya di hadapan Allah. Makom kita itu tergantung dengan suasana hati kita. Masjid kan sedang rehab, bisa dibilang 2/3 direhab itu. Jadi kalau orang yang sholat dalam masjid, berat kemungkinan bisa melihat ke Ka'bah secara langsung. Tapi beberapa kali saya menemukan, bahkan saya masih terasa terharu sekarang kalau mengingat itu. Ya, seorang anak muda yang dia melaksanakan sholat sunnah begitu lamanya, tapi setiap sujud dia menangis kepada Allah. Dia sholat, begitu sujud, begitu isya, tangisnya menguat terus. Saya di belakangnya sedang baca Al-Quran, saya memperhatikan dia gitu. Disitulah saya berpikir bahwa kedekatan kita kepada Allah tidak diukur pada seberapa dekat kita dengan kiblat itu, dengan Ka'bah itu, tapi seberapa terbukanya hati kita untuk menerima sentuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentuhan dari Allah itu tidak boleh disandera oleh keadaan atau suasana diri kita dengan pertemanan kita kepada makhluk, itu tidak boleh. Itulah kenapa Allah menyuruh kita dalam berpakaian, pakaian takwa, mempersiapkan bekal takwa. Bisa nggak ibu pahamin itu? Apa yang dimaksud dengan bekal takwa? Ya, Allah malah suruh kalau ke masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Bawa itu perhiasan ke masjid. Tapi jangan lupa, tasnya itu harus tas takwa. Karena Allah tahu kita ini mukhtalifun, beraneka ragam. Ada miskin, ada kaya, ada tua, ada muda. Ada pintar, ada bodoh, cantik, jelek, putih dan sebagainya. Tapi apa saja pun, mungkin di antara manusia makom kita itu tinggi sekali. Saya ini misalnya presiden, saya ini gubernur. Saya teringat presiden saya. Sedih sekali lihat presiden kita ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dia dan kita semua itu. Baru ini ada presiden kita minum khamar rame-rame rombongan sama menterinya, dipertontonkan ke seluruh dunia. Kita negeri muslim, ya Allah, ini azab nih kayaknya sama kita. Allah saya bilang, ya. Saya sedang di Makkah itu, ya Allah, kok beginilah presidenku ini. Ya, harus presidenku ini, bukan presiden orang lain ini. Jika saya bilang sama jemaah waktu ada tausiah jelang salat subuh, saya bilang begini, mari kita sama-sama istighfar ya. Mungkin ini dosa kita sampai kita punya pemimpin kayak begini ini, bukan dosa orang lain. Mungkin dia bukan orang jahat, tapi dia orang lemah iman. Jahat mungkin enggak yakin saya itu dia jahat. Tapi yang diangkat sama kita orang yang lemah imannya, orang yang ahlu maksiat, orang yang tidak bisa membedakan benar salah sesuai dengan hukum Allah. Itu yang harus kita garis bawahin itu. Jadi dengan bahasa takwa tadi ibu, seberapa kaya pun kita yang muncul tawadhu, nggak ada masalah. Dan Allah memang suruh kita sekaya-kaya, ya Allah suruh kita ambil jabatan ini semua. Tapi tampilan kita di saat kita sedang beribadah adalah tampilan seorang yang merendahkan dirinya di hadapan yang memberi kekayaan itu. Karena sehebat apapun kita nggak bisa mengangkat kaki kita untuk terbang ke langit. Selama apapun kita terbang di langit, kita butuh turun ke bawah. Dan setinggi apapun rumah kita bangun, saat kematian datang, kita juga ditanam di persis tempat di mana di bawah kaki kita biasa kita tegak.
Ini yang saya maksud tadi dengan maqam, bukan seberapa dekat. Sehingga di sini pun kita bisa menangis sama Allah, kita bisa menangis sama Allah. Saya mohon ampun sama Allah. Tadi malam saya ada satu perasaan yang saya salah juga, saya rasa, karena saya minta, ya Tuhan, jangan lama-lama aku punya perasaan ini. Kenapa? Saya merasa seperti sudah dibentangkan mahsyar itu. Jadi ketakutan yang amat luar biasa kepada Allah. Ini demi Allah, ini kejadiannya malam tadi. Jadi pada saat saya berbaring, biasa di samping saya itu anak saya itu. Saya tiba-tiba ada perasaan yang, ya Tuhan, sebentar kali hidup ini, sementara aku masih banyak maksiat sama-Mu. Bagaimana kalau maksiat ini tidak Kau ampuni? Apalah nasibku nanti di hadapan-Mu? Kira-kira itulah yang muncul itu. Dan terus terang, betul bahwa itu bisa menghancurkan semua kesenangan hidup. Bisa membuat kita menjadi amat sangat tidak berharga di hadapan Allah. Sampai saya lupa cerita. Baru ini saya cerita. Kalau dibilang saya cerita, saya mau tanya, mau cerita sama istri, tapi tidak sempat saya cerita. Perasaan yang muncul tiba-tiba itu. Karena begitu perasaan itu muncul, terasa kerdil kali kita. Coba bayangkan jika perasaan seperti ini utuh muncul terus-menerus sama kita. Ya Allah, luar biasa. Kita bukan menjadi orang yang banyak mengeluh, tapi banyak berpikir apa yang kurang yang bisa aku beri di jalan-Mu, wahai Tuhan. Itu yang akan kita lakukan terus-menerus. Sehingga di semua posisi sebenarnya Nabi Allah Sulaiman, apakah dia orang yang jarang menangis? Dia selalu menangis. Nanti malam secara khusus saya akan menceritakan Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Ya. Karena yang kita jadikan tema adalah muhasabah cinta. Tadi habis salat saya sedikit, walaupun mungkin ada yang perhatiin saya sedang sambil merenung itu. Yang saya rasakan adalah nanti mungkin mudah-mudahan Allah kasih kebersihan berpikir kepada saya dan hati untuk bisa menyampaikan bahwa cinta itu memberi. Allah memberi, Ibrahim memberi, maka ketemulah. Itu nanti insya Allah nanti malam kita akan diskusikan itu. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan, jangan pernah berpikir usia kita panjang. Karena Allah tidak pernah memberikan pengetahuan sedikit pun kepada kita tentang kapan kematian akan datang, walaupun Dia sudah kasih isyarat dalam bentuk sakit atau apapun sama kita. Sakit bukan isyarat kematian. Saya ulang sekali lagi, sakit itu bukan isyarat kematian. Sakit itu hanya teguran dari Allah, tazkirah dari Allah. Jangan merasa hebat ya. Aku yang hebat. Jangan kau pikir perawatanmu terhadap fisikmu itu membuatmu bisa tidak pernah sakit sama sekali. Jangan kau kira itu. Jadi kalau saya bilang sakit itu hanya teguran saja, bukan kalau sudah sakit meninggallah itu. Enggak. Ada orang yang sudah divonis kena HIV/AIDS sekalipun dia tidak mati. Ada orang yang sudah kena stadium 4 kanker payudara juga malah sembuh. Tapi yang pasti sakit itu adalah teguran. Kau tidak luar biasa. Kecil, dan aku tidak butuh kalian yang butuh aku. Oke, ibu datang dari rumah ibu, dari berbagai blok. Kita bisa bilang nggak ada blok orang susah di komplek ini kalau memang datang dari komplek ini. Tapi apa ibu pikir itu rumah ibu? Walaupun sertifikat atas nama ibu, mobil itu atas nama ibu, harta yang ibu simpan atas nama ibu, itu cuma pinjaman. Yang nanti Allah tanya, berapa banyak kau pinjamkan, tapi kenapa tidak kau gunakan di jalanku? Kenapa kau malah simpan saja? Aku memikirkan ke depan Tuhan. Apa kau pikir aku tidak memikirkan? Coba bayangkan. Makanya tidak ada mata nanti di yaumul akhir yang tidak menangis. Semua mata akan menangis. Semua mata akan takut. Semua mata akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hati akan cemas dengan nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Lihat banyak orang diberikan kesehatan, dia bisa berjalan sampai berkilo-kilometer ke sana kemari, tapi ke masjid. Apa yang menyebabkan ibu tidak bisa bangun setiap malam untuk tunduk kepada Allah, padahal Allah tiap malam tidak pernah bosan, walau kita tidak pernah tunduk, dia turun ke langit dunia. Apa yang membuat kita tidak mau bangun? Apa yang membuat kita tidak mau membaca Al-Qur'annya? Apa yang membuat kita merasa hebat dengan amal kita, padahal Allah mengatakan bukan amalmu itu yang buat kau hebat. Tidak ada hebatnya itu. Aku yang memberikan kebaikan itu untukmu dan kau menjalankan. Jika aku tidak mau, coba nanti buka surat hadis Arba'in, hadis keempat, tentang manusia diciptakan 40 hari pertama sperma, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, dan seterusnya ditiupkan ruh. Terus ada tambahan hadis, kau bisa melihat seorang yang melakukan perbuatan dari perbuatan ahli jannah, tapi yasbiqu berlaku ketetapan bahwa dia adalah penduduk neraka, maka dia akan beramal dengan amal penduduk neraka dan dia mati sebagai penduduk neraka. Apa yang membuat kita harus merasa bangga setiap kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan menganggap kita penduduk surga? Tidak ada alasan. Seharusnya setiap ibadah-ibadah kita, setiap ketundukan kita, setiap kita menghadap Ka'bah, setiap kita melihat kebesaran yang Allah berikan kepada kita, ada kecemasan, ada harap yang tidak boleh putus kepada Allah. Apa kecemasan itu? Apakah kau terima amalku ini, wahai Tuhan? Apa hebatnya kita pergi tiap tahun bisa umrah, pergi tiap tahun bisa haji, bisa mengatur seat kita mau. Ibu pergi umrah, ini mohon maaf saya, ibu bisa atur tinggal di hotel mana, tapi ibu tidak bisa atur kedudukan ibu di hadapan Allah di depan Ka'bah itu. Tidak bisa ibu atur itu. Hotel mau yang super fit, mau yang VVIP, mau yang satu kamar seluas masjid ini, itu urusan ibu, bisa ibu atur itu. Mau belanja apa, ibu bisa atur. Tapi tidak ada jual beli dalam masjid. Silahkan jual beli di luar masjid. Maqam dan kemuliaan kita hanya bisa kita atur dengan bekal takwa yang kita bawa. Kalau kita cuma bawa terbatas, maka Allah akan layani kita terbatas. Itulah makanya ada orang yang, mohon maaf saya ini mungkin sekedar oleh perasaan saja, yang dia sudah memegang dinding Ka'bah, tapi dia tidak tahu harus bicara apa karena hatinya membeku. Sehingga ketika dia keluar dari Ka'bah, dia cuma bilang, aku telah berhasil mencium Hajarul Aswad. Tapi apakah keberhasilan itu nilai sebuah ketakwaan? Nah, ini yang harus pelan-pelan kita paham. Maka kita harus berada dalam sebuah maqam yang merasa rendah terus di hadapan Allah, apapun posisi kita di antara makhluk. Di depan anak yang ibu pegang, terkadang kita marah. Anak saya pergi sama istri, baru ini sejarah perjalanan begitu lama kami berangkat, begitu pulang sampai sekarang anak saya tidak kehilangan manjanya yang paling kecil. Kenapa? Rupanya mungkin kemarin dia mengira kami pergi cuma 1-2 hari, tapi ini berhari-hari tidak pulang. Sehingga dalam segala hal dia terus mendekat, terus meminta, terus menangis dan sebagainya. Sehingga saya bilang bahwa sepertinya dia sedang takut kehilangan kita lagi. Adakah perasaan itu ada sama kita? Mau marah, kadang tengah malam tidak tidur ibu. Tengok sudah jam 1, jam 2, ya Allah ini anak kenapa tidak tidur-tidur, minta diayun terus. Dia sedang menikmati ayunan itu sebenarnya. Dia sedang tidak ingin mau tidur. Kalau saya marah, kedudukan saya di mata Allah lebih rendah dari anak ini. Ibu yang punya anak itu jauh lebih Allah hargai ketimbang ibu. Kenapa? Dia ghairu mukallaf, dia masih fitrah, yang kalau dia wafat maka Allah masukkan dia dalam surganya. Sementara kalau kita wafat, mau tiap malam tahajud, mau tiap hari baca Quran, mau sholat tidak pernah putus, kita harus dihisab dulu. Iqra kitab, baca dulu kitabmu. Lihatlah terkadang bahkan di arena masjid pun hati kita sedang memikirkan maksiat. Apalagi dengan kondisi di mana teknologi luar biasa.
Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana khalwat? Khalwat itu bukan kau bersunyi-sunyian secara fisik, tapi khalwat itu ketika kau pegang HP, maka kau SMS-an dengan orang yang bukan suamimu, orang yang bukan muhrimmu, dan kau berdua di situ, dan itu nanti yang ketiga bisa masuk setan di dalamnya. Jadi kenapa kita tidak selalu istighfar? Makanya ada seorang ulama mengatakan, kadang istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi. Kita sudah bilang astagfirullahalazim, maha aku mohon ampun kepada Allah. Kalimah itu membutuhkan diistighfari lagi. Kenapa? Karena setelah mengucapkan mohon ampun kepada Allah, kita merasa aman dari hukum Allah. Aku sudah istighfar. Istighfar itu hakikatnya adalah ujung dari gelombang rasa takut kita sama Allah. Jika Allah memberi murka kepada kita, maka terungkap dengan kata, wahai Tuhan, aku mohon ampun kepadamu. Kenapa? Rumahku ini rumahmu, hartaku ini milikmu, yang ketika kematian datang kau tidak membenarkan aku membawanya. Karena memang dunia hanya milik dunia, yang tidak bisa dibawa ke akhirat kecuali dalam bentuk amal saleh. Maka marilah kita berlindung kepada Allah dari harta yang bisa membuat kita lupa kepada Allah, dari kesenangan hidup yang bisa membuat kita jauh dari sayang Allah, dari kemudian begitu banyak segala pernak-pernik kehidupan yang kemudian malah menggiring kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang mulia, bapak-bapak sekalian, akhir sebuah perjalanan selembar jiwa kita ini. Makanya seorang mukmin yang dekat sama Allah, dia selalu minta itu. Dan yang namanya minta itu, ibu, betul-betul dari hati. Nanti kalau ibu berdoa dalam jamaah, nggak masalah. Kita nggak masuk wilayah fikih lah, khilaf, tidak perlu kita berbeda pendapat di situ. Tapi apa permintaan yang tiap hari ibu selalu minta sama Allah dan ibu tidak pernah berhenti memintanya karena ibu tahu ibu belum diberi oleh Allah apa yang ibu minta itu? Surga. Tuhan, izinkan aku masuk surgamu Tuhan. Walaupun ini rahasia kita berduanya. Kalau ditanya layak nggak aku masuk surga dari amalku, kurasa aku masih belum layak Tuhan. Tapi aku tak ingin. Kalau kau sudah tetapkan aku lahir di muka bumi, aku tahu aku bermaksiat, aku tahu aku pernah buat salah. Kau tahu betul aku salah, dan kau tahu betul aku masih menikmati kesalahan itu. Tapi apalah artinya kehidupan dengan kesenangan jika akhirat kau akan kekalkan aku dalam marahmu? Minta itu sama Allah. Dan minta itu bisa di setiap waktu. Ibu, anak-anak yang dikasih Allah sama kita, itu cuma satu tugas kita dari Allah. Kenalkan mereka sama Allah. Udah sukses dia sekarang. Sukses gimana? Iya, anaknya udah profesor, udah S3, sudah ini, udah jadi pejabat, udah jadi kepala. Itu dunia itu. Duit itu tidak bisa membuat anak saleh, jabatan tidak bisa buat anak saleh. Tapi keikhlasan, kesungguhan, ketulusan, dan sikap amanah mengemban beban yang Allah bilang qu anfusakum wa ahlikum nara, itu yang bisa buat ibu secara sabar untuk terus mendengarkan bacaan ayat anak ibu. Beda kan ketika anak ibu pertama sekali menghafal suratul Fatihah dengan ketika dia tamat dari S1, S2 atau S3-nya, itu beda perasaan sedang. Kalau tidak percaya, orang-orang yang bermukim di sebelah masjid ini adalah orang-orang yang tidak lagi membutuhkan jabatan atau kesenangan anaknya dan kehebatan anaknya. Cobalah ibu merasakan sekarang, cobalah bangunkan perasaan bahwa ibu adalah salah satu dari penghuni itu. Kira-kira apa yang ibu butuhkan ketika orang melintas dari situ? Ketika orang membangunkan binaan tinggi di atasnya, yang kita butuhkan sederhana. Bisa nggak anakku di semua keadaan posisi hidupnya, dia selalu mengenangku dan mengirimkan hadiah minimal suratul Fatihah untukku? Bisa nggak itu ibu pesankan sama anak ibu sekarang?
Tidak bisa, cuma sekedar pesan tidak bisa, tapi harus dibangunkan. Makanya bahasanya wa waladun sholih. Mereka tidak butuh yang lain itu. Kalau cerita kaya mungkin ada orang yang lebih kaya dari kita sudah di situ. Kalau bicara sukses, ada orang yang jauh lebih sukses anak-anaknya ketimbang anak kita sudah di situ. Tapi bicara hidup, saya pernah dapat sebuah kiriman menarik tentang seorang tua yang membawakan HP-nya ke tukang reparasi HP. Tapi ini cerita. Tolong periksakan HP saya rusak enggak. Periksa punya periksa, tidak ada sedikit pun kerusakan di HP itu. Akhirnya si orang tua ini berpikir, kalau memang HP ini tidak rusak, tapi kenapa tidak pernah sekalipun anakku meneleponku dan membuat HP ini berbunyi? Jadi apa yang kita butuhkan? Itu masih cerita anak. Nanti kalau cerita setelah kematian datang, apa ibu bisa berbangga lagi dengan semua simpanan perhiasan, simpanan kekayaan, kehebatan dunia yang kita punya? Ketika Allah sudah membangkitkan kita di mahsyar, apa kita bisa berbangga lagi dengan semua itu? Maka yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana mata atau wajah akan menghitam memutih, hari di mana semua wajah tertunduk, malu, takut, cemas, khawatir di hadapan Allah. Tidak ada keluar biasaanku rupanya hari ini. Hari di mana Allah tidak memperlakukan orang dari sudut jabatan dia di antara manusia. Karena Allah mengatakan, fa aina Qarun, fa aina Haman, limanil mulkul yaum, siapa rajanya sekarang? Mana orang-orang yang kemarin meninggalkanku karena menganggap dia raja? Mana orang-orang yang tidak peduli kepadaku karena menganggap dia sudah punya dan mencukupi kebutuhan dunianya dengan harta? Mana mereka semua? Hari itu orang-orang beriman akan berseri-seri wajahnya. Karena apa yang sudah mereka lakukan akan dibalas Allah dengan kebaikan. Hari itu orang-orang yang merendahkan dan menghinakan orang-orang mukmin akan tertunduk takut kepada Allah dan tidak berani mengangkat wajahnya sampai ketika Allah mengatakan, "Iqra kitabak", baca ini kitab. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tidak perlu orang lain, kau sendiri yang tengok. Kau siapa di hadapanku sekarang? Akhirat belum. Kita masih di dunia. Kita masih di sini. Kita masih di satu taman, ini taman Allah, ini taman surga ini. Raudhah, riyad min riyadil jannah. Ini taman surga. Kita masih bersama dengan orang-orang mukmin insyaallah. Jangan sampai ketika peristiwa itu datang. Maka kalau bahasa Quran itu khuzuhu faghalluh, bawa mereka, rantai mereka, belenggu mereka, masukkan mereka ke dalam kehinaan. Berikan kepada mereka minuman dari air yang mendidih dan tidak ada kebaikan. Zuqu 'adzabal hariq, rasakan azab yang luar biasa itu hari ini. Jangan sampai itu terjadi. Ibu yang mulia, kita seharusnya berdoa kepada Allah. Jika satu hari kita keluar dari rumah kita selamanya, maka kita bukan pergi ke tempat yang buruk, tapi pergi ke tempat yang harusnya lebih baik dari dunia atau rumah kita itu. Karena rumah yang kita diamin itu rumah tempat singgah. Barzakh adalah satu halte besar yang disediakan Allah untuk pergi ke akhirat. Mudah-mudahan kita berada di halte yang jauh lebih baik dari dunia kita seharusnya. Dan itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Nafsi. Akan sampai seorang suami menjadi musuh bagi istrinya, istri musuh bagi suaminya, orang tua musuh bagi anaknya, anak musuh bagi orang tuanya, tetangga musuh bagi tetangganya. Makanya jangan pernah merasa aman. Walaupun kita udah baik kali, mungkin kita tidak pernah punya andil memperbaiki tetangga kita yang kurang ajar itu. Sama kayak saya tak mau kejebak dalam kebiasaan seperti yang saya bilang tadi. Saya jujur, saya sedih sekali lihat presiden kita seperti itu. Demi Allah saya jujur. Sanggup-sanggupnya mengangkat Sake bersama para menteri yang mengurus republik ini. Presiden sebelumnya bukan lebih baik dari dia, tapi maksiatnya tidak lebih terang-terangan. Kalau seorang sudah berani terang-terangan bermaksiat, maka Allah pun akan terang-terangan marah sama dia nanti. Itu yang saya, ya Allah, astaghfirullahaladzim.
Mungkin kalau bahasa kita, ini ujian, ini musibah, ujian sama kita. Tapi jangan takut. Allah tidak akan hancurkan negeri ini kalau kita masih ada, insya Allah. Allah akan jaga negeri ini. Allah akan hancurkan ketika memang tidak ada lagi yang berani bilang tidak kepada ketidakbenaran. Hari ini katakan tidak kepada ketidakbenaran, walaupun dengan cara-cara yang jangan sampai kita melakukannya dengan cara yang tidak benar. Udah kelewat waktunya. Ini kalau udah ngomong saya sakitnya hilang, apanya hilang, jadi lupa saya. Insya Allah Ibu, nanti mudah-mudahan ada rezeki kita ketemu lagi. Saya cuma mau ingatkan sama kita, berawaslah karena waktu kita tidak banyak. Saya juga berharap mudah-mudahan majelis muhasabah yang kita gagas ini sudah kedua kalinya. Tapi saya bincang kalau nanti cocok rasanya kita bisa buat ini rutin di Masjid Al-Musabbihin. Jadi eventnya Al-Musabbihin saja. Ya, kita bisa punya waktu. Jadi kalau misalnya malam nanti acara majelis muhasabah untuk bapak-bapak, habis asar atau habis zuhur begini kita kumpul untuk ibu-ibu kita mengaji bersama. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberi berkah. Karena dengan semakin seringnya kita berada di suasana begini, Allah bisa lebih kenal sama kita. Dan setiap kita bilang dan ngomong sama Allah, Allah akan jawab apa yang kita minta sama Dia. Karena sebab insya Allah kita tidak hanya menangisi diri kita, tapi kemudian kita memikirkan kebaikan untuk semuanya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi ridha, berkah, karunia, inayah, taufik kepada kita semua, saudara-saudara kita yang sehat, yang sakit, yang lemah iman, yang kuat iman, untuk kemudian istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.